Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama saya Sri Rahma, NIM 2018 04 11 01 40 43. Video ini dibuat untuk tugas teori pengambilan keputusan. Di video ini saya akan membahas materi analisis SWOT dalam perspektif manajemen pengambilan keputusan. Definisi SWOT. SWOT adalah singkatan dari strength kekuatan, weakness kelemahan, opportunities peluang, dan threats ancaman, di mana SWOT ini sebagai suatu model dalam organisasi, suatu organisasi yang berorientasi profit dan non-profit, dengan tujuan utama untuk mengetahui keadaan organisasi tersebut secara lebih komprehensif. Maksud dari analisis SWOT yaitu strength, atribut dari orang atau perusahaan yang sangat membantu untuk mencapai tujuan. Weakness, atribut dari orang atau perusahaan yang berbahaya untuk mencapai tujuan. Opportunities, kondisi eksternal yang membantu untuk mencapai tujuan. Threats, kondisi eksternal yang dapat merusak tujuan. SWOT ini bisa digunakan untuk menganalisis suatu kondisi di mana akan dibuat sebuah rencana untuk melakukan sesuatu untuk memutuskan sebuah strategi. Sebagai contoh, program kerja strategi. Analisis ini digunakan untuk memasuki sebuah industri baru, memutuskan meluncurkan produk baru, menganalisis posisi perusahaan pada peta persaingan usaha dalam kurun waktu tertentu, melihat sejauh mana kekuatan dan kelemahan perusahaan, membuat keputusan ketika memecahkan masalah yang akan terjadi berkaitan dengan ancaman dan peluang yang akan muncul. Ada hal yang harus diingat bahwa analisis SWOT tidak hanya menarik untuk dikaji oleh manajer atau para manajemen perusahaan, namun menjadi menarik juga jika dikaji secara pribadi, terutama untuk melihat potensi diri seseorang serta prospek yang akan diraih dalam pekerjaannya di masa depan. Analisis SWOT dan manajemen pengambilan keputusan. Dalam usaha mendukung manajemen pengambilan keputusan, maka analisis SWOT memiliki peran besar di dalamnya. Berbagai kalangan akademisi, birokrat hingga praktisi bisnis telah mempercayai jika analisis dengan mempergunakan perspektif SWOT telah dianggap memiliki keunggulan. Kita bisa memberikan peta kondisi terhadap keadaan yang terjadi berdasarkan realita yang ada, serta lebih jauh mampu memberikan penegasan terhadap keputusan yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Beberapa kegunaan analisis SWOT dalam mendukung manajemen pengambilan keputusan. 1. Mampu memberikan gambaran suatu organisasi dari 4 sudut dimensi, yaitu strengths, weakness, opportunities, dan threats. 2. Dapat dijadikan sebagai rujukan pembuatan rencana keputusan jangka panjang. 3. Mampu memberikan pemahaman kepada para stakeholders yang berkeinginan menaruh simpati, bahkan bergabung dengan perusahaan dalam suatu ikatan kerjasama yang saling menguntungkan. 4. Dapat dijadikan penilai secara rutin dalam melihat progress report dari setiap keputusan yang telah dibuat selama ini. Tujuan penerapan SWOT di perusahaan. Penerapan SWOT pada suatu perusahaan bertujuan untuk memberikan suatu pandangan agar perusahaan menjadi lebih fokus, sehingga dengan penempatan analisa SWOT tersebut nantinya dapat dijadikan sebagai bandingan pikir dari berbagai suatu sudut pandang, baik dari segi kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang mungkin bisa terjadi di masa yang akan datang. Tujuan lain diperlukannya analisa SWOT adalah di mana setiap produk yang beredar di pasaran pasti akan mengalami pasang surut dalam penjualan atau yang dikenal dengan istilah daur hidup produk atau life cycle produk. Konsep daur hidup produk dirujuk berdasarkan keadaan realita yang terjadi di pasar, bahwa konsumen memiliki tingkat kejenuhan dalam memakai suatu produk. Berikut adalah gambar daur hidup produk, di mana pada fase 1 adalah masa perkenalan suatu perusahaan dalam meluncurkan produknya ke pasaran. Pada fase ini, konsumen mulai mengenal dan menilai kualitas dan kuantitas produk tersebut.
Tahap ini disebut juga sebagai tahap apresiasi konsumen terhadap suatu produk. Pada fase 2 adalah masa pertumbuhan pada saat produk yang diciptakan oleh perusahaan tersebut telah masuk ke pasaran dan mulai memiliki nilai perhatian lebih dari para publik. Dan publik sebagai konsumen mulai menyukai produk tersebut untuk diminati, dalam artian telah memulai terbentuk loyalitas produk pada beberapa konsumen, dan ini akan terus berlanjut pada konsumen yang lainnya. Pada fase 3 adalah di mana produk perusahaan telah mencapai kematangan atau kedewasaan, yaitu produk perusahaan telah masuk ke setiap benak konsumen dan para konsumen telah mengenal produk tersebut memiliki kualitas dan nilai di pasaran. Contohnya produk Indomie, produk Philips, air mineral, Aqua, teh botol Sosro, dan lain-lainnya. Pada fase 4 adalah masa penurunan penjualan suatu produk. Pada fase ini konsumen sudah mulai merasa jenuh terhadap produk yang dipakainya, sehingga pada fase ini mengharuskan perusahaan melakukan berbagai antisipasi jika tidak menginginkan dampak itu semakin parah. Tingkat keparahan itu bisa mengakibatkan pada 1. Penurunan penjualan yang otomatis menyebabkan menurunnya pendapatan perusahaan. 2. Berdampak pada penurunnya nilai perusahaan di mata konsumen dan mitra bisnis. Solusi keputusan dalam mengatasi penurunan nilai produk. 1. Melakukan kebijakan evaluasi secara menyeluruh terhadap beberapa produk yang telah diluncurkan ke pasaran. Evaluasi tersebut dilakukan berdasarkan data dan riset pasar, sehingga diketahui dengan persis produk apa saja yang mengalami penurunan dan produk apa saja yang masih bertahan serta terus mengalami permintaan. 2. Menarik kembali produk yang diperkirakan akan terus mengalami penurunan jual. Alasannya adalah jika produk tersebut tidak ditarik dari pasaran, maka akan mempengaruhi penilaian publik di pasaran. 3. Menciptakan penciptaan produk baru atau new produk dengan model dan gaya yang berbeda, termasuk memberi nama baru pada produk, bahkan lebih jauh dengan memberi logo baru jika itu diperlukan. 4. Mengantisipasi pasar dengan melakukan pembenahan manajemen secara lebih modern dan aspiratif guna menampung keluhan-keluhan yang timbul selama ini. 5. Menetapkan konsep baru atau new concept dalam bidang struktur modal seperti memperkecil utang dan menegaskan suatu kebijakan dalam utang bahwa utang hanya boleh diambil setelah dianalisis secara mendalam bahwa itu sanggup dibayar secara tepat waktu. 6. Melakukan training and education secara lebih profesional dengan maksud agar para karyawan menjadi lebih disiplin dan berdedikasi dalam bekerja dengan tujuan utama mencapai visi dan misi perusahaan. 7. Pimpinan perusahaan dalam menyelesaikan setiap masalah adalah selalu menjunjung nilai-nilai profesionalisme dan sportivitas, serta membangun hubungan dengan para manajemen perusahaan dalam bentuk kekeluargaan, bukan cuma sekedar hubungan kerja antara atasan dan bawahan. Peranan SWOT sebagai bagian analisis manajemen risiko dan hubungannya dengan manajemen pengambilan keputusan. Peranan SWOT sebagai dalam menganalisis suatu kondisi perusahaan selama ini dianggap sebagai suatu model yang dapat diterima secara umum dan lebih familiar. Sebenarnya jika kita ingin mempergunakan berbagai model lain, itu juga memungkinkan seperti BCG, Boston Consulting Group, manajemen performance, kinerja manajemen, balance scorecard, dan berbagai alat analisis lainnya. Beberapa organisasi profit dan non-profit mempergunakan SWOT ini berbagai salah satu alat analisis mereka, seperti IPB dalam membuat rencana strategis untuk tahun 2008 sampai 2013. Sehingga dengan mempergunakan SWOT sebagai dasar analisis perusahaan, dalam mempergunakan SWOT sebagai mengambil keputusan, maka diharapkan SWOT juga memungkinkan untuk dipergunakan sebagai salah satu
model yang representatif dalam menganalisis manajemen risiko suatu perusahaan, termasuk tentunya akan mampu memberi masukan dalam mendukung proses pengambilan keputusan. Saat ini negara Indonesia menganut sistem moneter mengembang yang terkendali dan menerapkan prinsip perdagangan internasional sebagai salah satu pendukung pertumbuhan ekonomi nasional, serta berusaha untuk mengundang masuknya investasi dari luar negeri, khususnya dalam bentuk direct investment dan lain-lainnya. Adapun pengertian dari direct investment atau investasi langsung adalah mereka yang memiliki ketersediaan dana, di mana dana tersebut dapat langsung digunakan dalam berinvestasi dengan membeli secara langsung aktiva keuangan dari suatu perusahaan yang dapat dilakukan baik melalui para perantara atau berbagai cara lainnya. Sedangkan indirect investment, investasi tidak langsung, adalah mereka yang memiliki kelebihan dana dapat melakukan keputusan investasi dengan tidak terlibat secara langsung atau pembelian aktiva keuangan, cukup hanya dengan memegang dalam bentuk saham atau obligasi saja. Mereka yang melakukan kebijakan indirect investment umumnya cenderung tidak terlibat dalam pengambilan keputusan penting baik suatu perusahaan. Contohnya membeli saham dan obligasi yang dijual di pasar modal, dan itu juga biasanya dilakukan melalui perusahaan investasi atau adanya perantara atau agen. Dengan begitu kita dapat memahami bahwa perantara agen tersebut akan mendapatkan sejumlah keuntungan. Berdasarkan penjelasan dan pengertian dari direct investment dan indirect investment, maka selanjutnya perusahaan dapat menetapkan penggunaan model SWOT sebagai penegas keputusan jika ingin memilih salah satu dua bentuk investasi tersebut, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai suatu rekomendasi. Untuk memiliki suatu model analisis SWOT yang baik, maka perlu adanya dukungan data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif bersifat teori-teori dan kuantitatif yaitu dengan menempatkan angka-angka sebagai ukuran pembobotan nilai dilakukan agar tingkat keakuratan dapat diperoleh secara lebih baik. Karena kita memang menyadari secara awal bahwa penggunaan dari analisis SWOT dimaksudkan untuk memperjelas semua kekuatan dan kelemahan yang dapat diidentifikasi guna memberikan suatu rekomendasi pengembangan berdasarkan potensi-potensi yang tersedia. Suatu perusahaan tidak akan membuat keputusan jika tidak didasarkan atas keberadaan potensi-potensi di sana. Di mana potensi yang dilihat secara umum ada dua, yaitu satu, memiliki dan mampu memberikan profitable, bisa memberikan sisi profit di masa yang akan datang. Dua, sektor yang dimasuki memiliki kondisi continuity keberlanjutan usaha. Jika kedua potensi umum ini tidak diperoleh dalam rekomendasi akhir dari pengguna SWOT tersebut, maka kemungkinan besar keputusan tidak akan dilaksanakan, karena memang salah satu alasan dipergunakan SWOT adalah untuk melihat besarnya strength, kekuatan dibandingkan weakness, kelemahan, dan besarnya opportunity, peluang dibandingkan threat, ancaman itu sendiri. Faktor eksternal dan internal dalam perspektif SWOT. Untuk menganalisis secara lebih dalam tentang SWOT, maka perlu dilihat faktor eksternal dan internal sebagai bagian penting dalam analisis SWOT. Satu, faktor eksternal. Faktor eksternal ini mempengaruhi terbentuknya opportunities and threats (ONT), di mana faktor ini menyangkut dengan kondisi-kondisi yang terjadi di luar perusahaan yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan perusahaan. Faktor ini mencakup lingkungan, industri, dan lingkungan bisnis makro, ekonomi, politik, hukum, teknologi, kependudukan, dan sosial budaya. Dua, faktor internal. Faktor internal ini mempengaruhi terbentuknya strength and weakness (SNW), di mana faktor ini menyangkut dengan kondisi yang terjadi dalam perusahaan, yang mana ini turut mempengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan perusahaan. Faktor internal ini meliputi semua macam manajemen, fungsional, pemasaran, keuangan, operasi, sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, sistem informasi manajemen, dan budaya perusahaan.
Berdasarkan pada gambar di samping, maka ada dua kesimpulan yang bisa diambil dan layak diterapkan oleh suatu perusahaan, yaitu satu, sebuah perusahaan yang baik adalah jika opportunities adalah lebih besar dibandingkan threats, dan begitu pula sebaliknya. Dua, sebuah perusahaan yang baik adalah jika strengths adalah lebih besar dibandingkan weakness, dan begitu pula sebaliknya. Model analisa SWOT. Dalam rangka menciptakan suatu analisa SWOT yang baik dan tepat, maka perlu kiranya dibuat suatu model analisis SWOT yang representatif. Penafsiran representatif di sini adalah bagaimana suatu kasus yang akan dikaji dilihat berdasarkan ruang lingkup dari aktivitas kegiatannya, atau dengan kata lain kita melakukan penyesuaian analisa berdasarkan kondisi yang ada. Misalnya untuk perusahaan manufaktur dan perbankan, tentu ini dua bentuk analisa yang berbeda dan mempengaruhi terjadinya perubahan bentuk model analisa yang akan diterapkan. Untuk menyusun suatu formula SWOT yang representatif adalah dengan menempatkan tahapan-tahapan sebagai berikut. A. Menyusun dan menentukan faktor-faktor strategis eksternal dan internal suatu perusahaan. Menyusun dan menghitung nilai bobot, rating, dan skor untuk tabel eksternal dan internal dibuat dengan teknik skala sebagai berikut. 1. Bobot nilai 1,00 sama dengan sangat penting, 0,75 sama dengan penting, 0,5 sama dengan standar, 0,25 sama dengan tidak penting, 0,10 sangat tidak penting. 2. Rating nilai 5 sangat baik, 4 baik, 3 netral atau standar, 2 tidak baik, 1 sangat tidak baik. 3. Skor nilai. Untuk skor nilai dihitung dengan mempergunakan formula sebagai berikut. SN sama dengan BN kali RN, di mana SN itu adalah skor nilai, BN itu bobot nilai, RN adalah rating nilai. Berikut adalah tabel format analisis SWOT untuk faktor internal dan eksternal. Pada setiap kolom untuk bobot, rating, dan skor tersebut diisi dengan nilai, di mana nilai ini diperoleh dari data di lapangan baik berupa kualitatif dan kuantitatif, kemudian diolah berdasarkan analisa dan penelitian yang bersangkutan. Menganalisis dan menentukan keputusan strategis dengan pendekatan matriks SWOT. Pada tahap ini, selanjutnya dilakukan analisis dan penentuan keputusan dengan menempatkan pendekatan matriks SWOT, di mana setiap hubungan tersebut diberikan solusi strategi yang harus dilakukan. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar di samping. Dalam hal ini, Iskandar Putra mengatakan bahwa berdasarkan nilai peringkat dan pembobotan yang kemudian dikalikan, akan diperoleh hasil kombinasi antara beberapa situasi sebagai berikut. 1. Kekuatan, kesempatan atau SO, artinya perusahaan menentukan strategi berdasar kombinasi kekuatan dan kesempatan yang bisa memanfaatkan kekuatan untuk menggunakan peluang sebaik-baiknya. 2. Kelemahan kesempatan atau WO, artinya perusahaan harus membuat strategi bagaimana meminimalkan kelemahan yang selalu muncul dalam perusahaan dengan memanfaatkan peluang yang menguntungkan. 3. Kekuatan, ancaman atau ST, artinya perusahaan bisa memanfaatkan kekuatan baik dalam hal manajemen, sistem pemasaran maupun kemampuan finansial untuk mengatasi ancaman. 4. Kelemahan, ancaman atau WT, artinya perusahaan harus meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Contoh kasus analisis SWOT. Analisis SWOT ini merupakan sebuah penyelidikan tentang situasi dan kondisi dalam suatu lingkungan. Contohnya adalah ada sebuah organisasi yang akan membuat program kerja. Untuk itu mereka harus tahu tentang kondisi organisasi mereka dan lingkungan di mana organisasi itu berada. Untuk itu mereka melakukan analisis SWOT. Pertama, yaitu dengan mengetahui kekuatan organisasi. Kekuatan bisa diartikan sebagai kondisi yang menguntungkan untuk organisasi tersebut. Misalnya pengurus yang setia,
terhadap organisasi atau kas organisasi yang banyak dan lain-lain. Kedua, W, yaitu dengan mengetahui kelemahan organisasi. Kelemahan bisa diartikan sebagai suatu kondisi yang merugikan untuk organisasi tersebut. Misalnya kondisi anggota yang tidak aktif, dana yang tidak ada, dan lain-lain. Ketiga, O, yaitu dengan mengetahui kesempatan organisasi. Dalam hal ini bisa diartikan sebagai suatu yang bisa menguntungkan jika dilakukan, namun jika tidak diambil bisa merugikan atau sebaliknya. Keempat, T, yaitu dengan mengetahui ancaman organisasi. Ancaman bisa diartikan sebagai suatu hal yang akan menghambat atau mengancam selama perjalanan kepengurusan. Misalnya, banyak pengurus dan anggota yang tidak aktif. Setelah dilakukan analisis SWOT, maka jadi mengetahui kondisi nyata apa yang terjadi di lingkungan internal dan eksternal organisasi. Maka dapat mulai membuat rencana program kerja yang sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan dan mampu untuk dilaksanakan oleh pengurus tersebut. Ketika Anda membuat analisis SWOT, ketika memasuki sebuah industri harus diingat bahwa dalam sebuah industri ada dua faktor penting yang harus dipertimbangkan, yaitu faktor internal perusahaannya, pemasok, supplier, dan konsumen atau pasarannya. Dua, faktor eksternal perusahaan, yaitu masuknya produk pesaing baru sebagai ancaman bisnis Anda. Munculnya produk pengganti yang bisa menggantikan produk Anda. Sekian dan terima kasih, itulah presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.